Selamat datang di kamar depan podcast edukasi yang sangat pagi hari, setara pagi-pagi ambiar. Gokil. Kita dipaksa untuk menjadi morning person ya, morning person. Iya. Gua tahu beliau ini soleh, juang subuh. Iya. Tapi yang pagi-pagi juga. Jam 9 nih, jam 9 WIB. Mantan ketua Rohis. Yang gak pernah pakai sempak. Sok mau bawa organisasi aja. Panas ya. Ini nasional apa pakai bahasa Indonesia? Jadi dulu gua Rohis diajakin sama Nurdin buat ngeceleng. Sekarang dia udah kaya guys. Mobilnya Fortuner, buset deh. Tokonya 2. Nih, datang mobilnya nih. Sama boneka Widya Osok. Nah, nanti bisa harusnya ada displaynya. Bentar pulang dulu. Nah, jadi kan nanti pas Jangan borok. dicantumin Keranjang kuning. keranjang di Shopee. Gampang itu tinggal ngesut ke pas. Kudu Aduh parah anjir astagfirullah. Berarti kita perkenalan dulu soal tentang bintang kamera depan, bos. Jadi bintang kamera depan menganut sistem halus gitu. Orang menganut One take jadi gitu. Kun fayakun. Yang terjadilah. Gitu. No cut, no edit. Oke. Jadi ini bisa lebih bagus apa bisa menjerumuskan ini? Salah ngomong ini brandingan yang lo udah lu buat dia hancur. Kalau sini Kacau aja. salah ngomong. Sehat ya? Alhamdulillah. Haji sehat haji. Belut. Waktu umroh, ternyata waktunya barengan. Gua sama dia. Beda lokasi. Tapi beda lokasi. Ente Gua masih lebih dulu. Madinah dulu gua. Kalau ke Mekah dulu. Pakai drama juga ya tetep. Enggak. Kali Ente hari terakhir di Madinah, saya baru ke Madinah, men. Oh iya. Terus ente langsung ke Mekah. Iya. Emang susah sih dari dulu di kontaknya itu gua lewat Facebook. Dia Lewat WA. Ya, Facebook. Kan gimana? Dari bos. Bohongin. Susah. nih ini kan Bapak Nurdin kan udah jadi speaker ya. Kreatif. Maksudnya tunjukin dong sisi yang itunya gitu deh, biar konten kita naik gitu loh. Bluetooth. Gimana sih gimana? Anjir banget ya guys. Tidak bisa serius anjir. Gimana banget? Can sare, can mandi, belum syuting teh, buset deh. Tega. Ini kalau bukan Bapak Nurdin yang minta, Bapak Haji Nur kita nggak mau. Mas, kita butuh sih. Dia tahu kalau orang butuh pasti nyamperin. Bener. Inilah contoh nyata kapitalis. Nah, Parah. tapi emang sibuk sih, tadi juga kan udah lagi kerja tadi tuh kan pas samperin. Enggak. Dia kan bosnya. Kerja. Buahnya tadi. Kan buahnya dia kerja Pak ngarungin packingan. Lah ini kan gue tadi gini kan ekotnya kayak sama tadi di undang Pak bangun Pak, ada temennya gitu kan. Nah ini loh. Salah satu teman kita yang sukses selain kemarin Bos Adit. Belum. Juga sukses. Masih belajar, men. Kaya, sumpah. Mobilnya Fortuner aja. Buset sama punya kol buntung. Mantap kan? Fortuner yang 2 warna, tuton. Ton. Plat nomornya Sallallahu Alaihi Wasallam nih. Iya. Tes awe ya. Lu ente ingin lu boleh dihan. Sebagai podcaster kudu Observasi dulu. Apa nih yang mau kita angkat ya?
Iya. Kayaknya kita jatuhin deh di itu. Ya tapi ini ke karyawannya baik. Ya. Pernah satu ketika bukber di beliau punya restoran di. Lu gak ada lagi arisan lu. Bener. Emang itu datang gitu? Datang arisan keluarga. Ceritanya nombok biasa tuh kan. Nombok banget. Ya, makanya si Adit bisain angkat tangan gara-gara males si Adit. Ya setiap bukber masa nombok mulu kan. Si Adit makanya asal ditanya, udah Ted lu aja Ted yang kondisiin. Udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Bukber. Kok jadi tanggelan katanya ya? Udah enggak. Kan emang kebiasaan bisa. Ngandelin banget baru malah sekarang udah pada gawe, udah pada punya duit. Waalaikumsalam. Gitu. Aja yang sengke. Kumaha orang balik gerak. Oke, di kabaran. Orang mereka mau ngajak nih. Siap. Itu kan Haji Mang Akib. Sampelnya, ya. Kan Mang Akid. Ya. Oh. Ya sampelnya coklat lah kayak saya ditelepon. Coklat sampelnya coklat lah. Nah, terbuktikan kepemimpinannya. Dari sana suruh ke sini, dari sini disuruh pergi. Kapital. Iya dia telepon, besok men dari pagi gue udah telepon karena ente yang datang kan. Tadi angkat. Ya nggak lah, payah nah. Ted, ingat waktu susah jadi bos tuh nggak boleh gitu Ted. Kita merintis tuh susah. Oh, gue mah salah Ben, saya nggak udah, nelponin udah, jadi angkat. Berarti miskom. Miskom cadudang sih kan. Dikana juga hajat kan. Ampun. Nah tadi balik lagi ke akhirnya Ted yang nalangin. Ini nalangin restoran sendiri gimana tuh? Konsepnya nalangin? Iya kan, jadi apa sih kan udah di konsepnya, mau datang berapa orang, boleh bawa pasangan, tapi kan bayar kan. Nah ini emang kurang ajar nih anak-anak nih. Bawa pasangan, tapi nggak bayar di. Bayarnya satu apa enggak? Bayarnya satu, yang boncos. Gua yakin habis dari situ itu tutup kan. Penglarisnya salah. Penglarisnya salah. Mana itu rame loh Dim. Iya. Pas kita lagi bukber di situ. Besok-besok nggak usah gitu lagi kan. Terus lu nggak ada nanya bos, gue Kesibukan kumaha ayeuna? Sibuk naon wae ya? standar banget. Standar banget. Ya. Sebulan gue gini aja buat tiap hari toko rumah gitu doang men. Mana paling kalau ada yang datang ya paling gitu aja. Ketemu orang toko udah gitu doang men. Mau dong kayak gitu kan, ajarin kan ketemu orang toko. Bersumpah ini dia dari masa mudanya benar-benar mengejar cita-citanya dia. Fokus. Benar. Tapi sekarang itu titik gede nggak? Gue tanya. Bukan nggak pernah pakai sempak deh kalau sekolah. Selonong boy. Parah aja. Siapa ingetnya tuh bakal gitu doang parah aja. Ya udah situ. Astagfirullah. Dia katanya udah titik gede. Dulu ya zaman sekolah nih. Emang udah kaya sih dari zaman sekolah tuh. Berarti 2009 sampai 2012 dia udah punya mobilio. Bener mobilnya. Bener tuh mobil dia. Roda. Mobilio buat ngangkut bata sama genteng. Roda. Iya. Aduh. Dan kalau nanti lagi, ya ini kan sekalian latihan. Kan Pak Haji kan sudah banyak jadi speaker kata Dimas. Coba kalau ditanya kesibukannya apa? Rada panjang ya. Jangan bikin orang pusing. Biar kita masih gak belangap-belengap jadi. Rada panjang. Bisa latihan. Bisa buat the fokus dia. Aduh parah aja. Kita tuh udah podcast sama si Agus, terus Abok,
Kibul. Kibul. Mantap Gitu. sekali seperti itu ya. Kamu udah ada. Oh Iya. ngomongin digebukan. Si iya kan digebukan wae aing sekali. Untuk nolongan si boy di Bahan Bogor atau mah aing digulung butuh 10 orang kan. Terus Alita. Ya, terus bisa digebukan dewa ini si Kibul. Udah langsung digebukan terus ampun aing. Gitu teh. Gimana sih awalnya bisa membangun bisnis sebesar ini? Transformasi ya bahasa kerennya. Transportasi ya. Reformasi apa itu? Transmigrasi. Bismillah dulu. Ini apa kiat-kiat lah ya. Kiat-kiat terus kisi-kisinya. Emang dia dulu kan di Bahan- Kiat sih emang. Ini Iya. dari bener. Kiat kan ya? Iya. Jadi emang gini men, gue ngerintis usaha ini di 2018 awal nikah. Ngerintis 2018 terus awalnya gue lihat beberapa orang yang salah satu ada alumni Pusara juga. Pasalis. Bukan men, alumni elektro yang dia pada waktu itu udah fokus di online shop di Shopee pada waktu itu dan ordernya udah banyak. udah banyak, udah ratusan lah per day udah ratusan, bahkan ada beberapa orang yang penjual udah ribuan paket pada waktu itu. Dulu gua nggak mikir bahwa boneka ini marketnya besar. Jadi dulu tuh gua kesampingkan nih boneka karena gua mikir ini boneka bukan barang primer kan, benar. bukan kebutuhan utama. Tuh. Gitu kan. Nah, Setuju. tapi ketika gua ngelihat beberapa contoh orang itu, oh ternyata marketnya besar ya. Dari situlah gua ngerintis moto-motoin di sini, numpang moto men, ke toko-toko orang numpang moto produknya gitu kan. Terus gua dulu kan masih kerja kan, jadi setiap pulang kerja gua nyari barang. Dulu gua pulang kerja teh jam 4. Aku pernah jual narkoba tuh. Jadi barang ini tokonya lagi kosong apa tutup gitu? Nyari Enggak. barang gitu nyari. Copet bener. Mali. Maaf kalau dipotong ya. Gitu. Jadi kalau setiap ada orderan gua beli satuan men. Di toko-toko di sini beli satuan. Muter di toko-toko yang ada di sini. Terus kayak gitu men. Terus gitu step by step prosesnya gua lewatin. Panjang banget. Kalau diceritain mungkin Enggak, kita kan nganggur. Waktunya banyak buat. jadi prosesnya panjang banget. Jadi dari orderan 1, gua dulu dapat orderan 10 atau 20 itu udah seneng banget men. Terus naik tuh level keinginannya, coba pengen dapat orderan sehari 100 gitu kan. Dapat tuh pada waktu itu dapat orderan per day 100. Udah sifatnya manusia nggak ada puasnya men. Enggak lu emang serakah lu tadi. Gitu. Jadi ketika udah dapat orderan per day 100, gue mikir kalau per day 1000 atau setiap kan kalau di MP tuh ada namanya promoan di MP di tanggal yang kembar. Anda tuh apa? Marketplace. Mau marketplace. Jadi ada tanggal kembar tuh kayak nanti nih 99 atau payday itu tanggal gajian tanggal 25. Nah itu biasanya ada beberapa promoan yang emang dari MP. Oh. Nah dulu gua berpikir kalau promoan boleh deh, ya Allah kata gua tuh gitu kan, ordernya bisa nyampe 1000. Alhamdulillah men, kecapai ketika setiap promoan orderan kita nyampe 1000 sampai akhirnya bukan setiap promoan doang Per day jadi dan hari ini udah jadi daily. Ribuan. 1000 lah, 1000-an lah pokoknya. Ke Gunung Kawi tuh. Ayo buat domba barang sih. Hebat. Gitu men. Bangga gua set jujur. Ya gini, gue ketemu beberapa orang alumni men, yang emang levelnya sangat jauh sama gue. Salah satunya, mungkin lu nggak nyangka. Lu pernah lihat status gue sama si Openg nggak? Siapa? Si Openg luhureun urang teh tinggal balap jeung si Maghrib. Maghrib ya. Oh, Apa kan? Oh, numpak ninja. Heeh. Opang meureun. Si
Ya opang. Otomotif oge kan? Otomotif saluran urang teh ya, anu Iya. urang biasa patalibung sendal. Apa meureun? Jeung kakak kelas yang tidak pernah akur. Kan kelas urang halus, patalibung sendal. Jadi namanya sekolah negeri terbaik. Jadi sekatnya yang di atas. Itu membuktikan bahwa tidak ada sekat lah. Kita Iya. emang belum jadi. Emang kekurangan dana. emang pemerintahnya jelek. Lanjut. Gitu kan. Sopek. Nah, gua ketemu beberapa orang dan lu tau lah Openg ya pada waktu sekolah circle lah kan. Kayak dia kayak punya duit. Iya, tapi posisinya pas gua hari ini emang orang tuana apa sebenarnya lem cekol bahasa orang Orang have. benghar lembur lah cek kasar gitu kan. Benghar lembur lah Village have. gitu kan. Tapi emang perjuangannya gila men. Amalannya gila. Aku gunung kaunya lebih sering dari lu itu berarti. Amalannya gila. Dan gua bisa hari ini mengteorikan atau gua bisa hari ini Mengaplikasikan punya Mendiskusikan. apa ya? program. Punya analisa bahwa setiap orang yang berhasil ternyata pasti punya amalan rohani anu konsisten. Jangan terlalu agama teh. Enggak, Iya. bukan terlalu agama tapi apapun amalannya yang konsisten. Karena ternyata men amalan lebih jauh dari gua men. Ih gila, buset gua. Aing tertampar sebenarnya ketika ketemu Openg tuh men. Ente nyawa Openg badeg geueuh bahwa Beragaju lah. beragaju lah heueuh. Ayeuna. Maksudnya barangan gua. Ayeuna men. Wah. Sedekahna. Salat malamna gila. Asetna men. Mungkin 10 kali lipat dari gua. Adit tuh nggak ada apa-apanya. Adit tuh nggak ada apa-apanya. Gua branding ada itu kaya. Iya, Adit kaya men. Gua nyaksiin sendiri masalahnya. Apa yang udah kaya? Habis ini kasih apa apa? Tapi kan beliau di dekat si Makri kan rumahnya dulu. Belah sana lagi men. Jadi Iya. jalur Pantura ke sana lagi. Iya. Tapi dengan core bisnis yang sama gitu apa gimana? Jadi dia tuh jualan telur men. Jadi dia mainannya sembakoan. Tapi mobil kol buntungnya aja gue satu men. Dia 20 men. Tapi berarti itu mah konvensional, nggak online berarti. Konvensional, tapi perputaran uangnya Cepet. gila. Cepet. Gila ya. Telur mau setiap hari bertelur aja. Betul. Bukannya telur men. Dia tuh semua sembako, telur, Beras, beras, gula, minyak. Toko kelontongan lah ya. Agung. Nah, kayak level agung lah, level agung cuman dia penyuplai ke agen-agen justru. Dia yang supply ke warung-warung, agen-agen Iya. dari dia. Itu lu kapan tuh kok bisa ada kesempatan ketemu tuh sama Openg tuh? Jadi Ingat nggak lo? beberapa bulan ke belakang lah dia kan order, kan gua dulu jualan Vera kan, silver. Dia order lah silver ke gua 500 gram. Buset. Buset. Have itu have. 500 gram. Setengah kilo men. Setengah kilo, bayangin setengah kilo coy. Berapa duit itu waktu itu? Kalau silver masih murah, masih kemarin di 40-an lah. 40.000 40 jutaan, 40 jutaan. segram. Enggak, 500 gram Oh. itu, 500 gram itu. Masih under 40 jutaan lah. Nah, gue main lah ke sana men. Gue main dan emang sebenarnya gue udah pernah chat ke dia karena dia sering sharing kan WA sama gue sering sharing terus. Mang nanti gue mainnya ke sana. Nah, pas dia order itu, gue bilang, Mang gue sekalian anterin aja main ke sana. Main lah gue ke sana men. Main ke sana. Ya, gue nyaksiin semua kondisinya. Kayak lu sekarang main ke gua nih, lihat kan usaha gua gitu kan. Nah, gua lihat ke sana, gua juga lihat, oh, Mang mobil berapa? Kalau buntung dong 20. Encan Pajero, encan HRV, kecil.
Kita motor bodong. Enak anak nawa beli TV anu gede teh men. Ah, Itu nu gede. Hadiah nyam-nyam itu. Dulu ada hadiah nyam. beli bos. Oh, beli. Gila pokoknya. Gila. Tapi gua tanya satu hal ke dia. Gua tanya. Amalan ente nama bisa nyampe titik ya. Terus dia bilang apa? Gunung kau. Ternyata- Trainingnya di gunung. Ternyata dia pakai konsep sodakoh 5 asnaf. Mantul 5 step tuh. Pernah dengar tak? Pernah, cuma nggak apa namanya, Nggak nggak ada- spesifik lah. Nggak gitu. spesifik. 5 asnafnya dia pakai. A. Bukan Bukan catching up pilihan. dia, bukan catching up dia, bukan. Bener-bener ya. Oke. Terus amalan daily-nya luar biasa. Coba itu astap dulu, astap tuh apaan? Jadi- Biar penonton pada tahu. Jadi amalan 5 sodakoh 5 astaf tuh pertama guru, orang tua jadi yang pertama tuh bukan orang tua justru tapi guru. Guru, orang tua, saudara, tetangga sekitar. Ya. Nah, Terus doa apa? kita masuknya doa apa bos? Lu mau menjalankan 5 astap gak lu? Mumpung pagi nih sodako kata gua mah. Gitu. Jadi itu salah satu, bahkan dia kan punya kolam ikan men, gede banget. Ada satu waktu kata dia satu kolam panen itu dia bagiin semua dalam satu kampung itu dia. Oke sih itu sih. Sekali panen ikan berapa coba men? 2 ton. 700 juta men. Sekali panen. Perusahaan itu gila sih. Ngapain bagi-bagi? Udah nyampe titik itu berarti ya. Dengan titik itu men. Justru, nah kenapa gua hari ini bisa nganalisa kenapa orang yang berhasil pasti punya satu amalan rohani yang dia lakukan konsisten. Betul. Itu pasti gua banyak gua banyak lihat contoh lah, karena gua ketemu banyak orang yang emang maksudnya di dunia usaha gitu kan, orang-orang yang levelnya yang kayak kita seumuran atau bahkan yang lebih gitu kan. Lu tahu tetangga lu yang belakang Oh iya, Yang- rumahnya benteng gede. Halo, Itu kerudung ya? Itu jualan duit anjir. itu teman gua kan, Jualan duit itu kan. itu Kenan Hijab men. Kerudung bener, oh Kenan berarti itu. Itu rentenir kan. Enggak, Jualan duit ya. ada lagi yang sebelum lu itu lebih kaya lagi, Batak. Nah itu jualan duit itu. Itu. Kalau itu hijab punya- itu benar, hijab mah benar hijab. Enggak jualan duit hijab. Iya. Showroom sama bis. Showroomnya yang di Porengan. Arta Iya. Arta motor itu gila, itu bisnya gila men, banyak banget men. Arta gila, ngeri anjir. Gua orang Cikampek tuh padahal banyak yang gila-gila kayanya men, Tapi humble orang Cikampek. tapi ambal. Enggak pernah muncul. Bener. Bener. Takut orang pajak. Emang bener. Takut orang Bener, pajak. men. Iya. Kayak men, gue liat si Arta buset postingan bisnya kan dijamin kan dekat si Adit kan. Oh, iya, Itu iya, iya. pangkalannya kan dekat si Adit Iya. kan. Buset, apalagi statusnya dia lagi videoin bisnya. Gimana sih cara berteman sama orang kaya kan? Lu tadi masih openg, sekarang masih Arta. Emang ada circle gitu ya? Kalau Jadi orang kaya dulu berarti. Kalau orang itu ada circle-nya gitu ya? Apa ya? Grup orang kaya Cikampek gitu ya? Enggak juga, kadang gue cuman ada momentum ketemu, kenal, ngobrol, udah kayak gitu sharing. Nah momennya apa momennya? Lu pas beli mobil berarti ketemu si Arta? Ya nyari waktu pas gue nyari Fortuner men. Nah. Salah satunya dulu dikenalin sama si Dodol. Parah lu pakai kasih Adit lu aja, parah beli ke orang. Itu Ih. Adit kan teman kita, Ted disupport Ted. Ya udah, Dit, pernah sebangku sama lu waktu sekolah Dit. Gue nyari dulu ke Adit, gak ada, nawarinnya Pajero men. Gue WA dulu ke Adit, Dit ada Fortuner gak? Gak ada. Enggak dia maksudnya Nggak dari yang enggak ada di Adit kan. Gak ada brother kata dia gitu kan. Adanya udah ini Pajero aja nih kata dia gitu kan. Nah, terus gue WA Dodol. Kata Dodol, Ted ada nih di teman gua kasihlah nomor Arta waktu itu. Datanglah Arta ke sini. Ada kan di Arta Fortuner yang masih ada nih Fortuner T333 SN kalau nggak salah. 33 tuh plat nomornya. Masih Fortuner. Dulu harganya nggak masuk. Jadi gua nyari lagi.
Gitu, dari situlah gue kenal Arta. Oh, tapi belinya nggak di situ. Belinya nggak di situ. Belinya nggak di situ, tapi gue kenal. Masa akhirnya punya WA-nya gitu kan, sering WA gitu kan gitu. Awalnya di situ. Assalamualaikum tak, aing batak ya. Gitu men. Ih mantap, rentet lu teh sumpah. Terus kalau Kenan ya karena emang satu Kenan siapa bisnis. Ya itu. Tiung. Oh. Itu yang belakang rumah lu yang Sekarang kenapa kaya banget sih, rumahnya gede banget aja. Ya omsetnya mantep pak. paketannya berat men. 20 kali lipat dari gua. 20.000 berarti sehari deh. Lu kan 1.000 kan? High seasonnya lebih dari 20.000. Itu tadi twin day. Yes. Heeh. High seasonnya lebih dari 20.000. Nah, tapi kan kalau kita secara syariat ya, rohaninya kan harus ada yang konsisten nih. Betul. Tapi kan lahiriahnya juga kan. Yes. Nah itu lu gimana tuh bisa ada kepikiran buat Ke Gunung Kawi ya. bukan, maksudnya gua nyobain online juga gitu kan. Kalau yang gua tahu kan, koreksi kalau salah, kalau misalkan di marketplace kan kita nggak bisa nge-promoin itu gitu, jadi emang muncul sendiri di beranda. Cara ningkatinnya tuh kayak gimana Kalau gitu. cara munculin toko kita di beranda. Nah, biar banyak orang beli ke toko kita lah kasarnya gitu. Bukan cuma kesibukan apa Ted. Mantap. Berarti rada bener, rada mikir ya? Rada mikir Berarti berarti. nggak boleh tak mikir. Baik perhatikan kita tadi nggak boleh mikir. Bagus deh. Banyak men sebenarnya kalau hari ini kita sebenarnya bukan di MP aja ya, semua dunia usaha. Apalagi brand baru. Yang pasti poin utama ketika brand kita mau dikenal ya branding. Branding banyak yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini dunia konten ya, berarti salah satunya buat konten. Kedua, kalau mau percepatan kita bisa endorse, gitu. Kita bisa endorse orang yang emang punya followers yang kasarnya di range tertentu. Gua follower IG 3.000. Ini ada 1.500. Bisa kali tampil masuk. Aduh. Gitu kan, salah satunya itu dan terus ya konsisten branding buat konten karena hari ini eranya era konten, eranya era branding. Jadi buat gua orang yang hari ini menang itu ketika dia bisa memenangkan dirinya punya personal branding. Nah, ini terbuah klip. Gitu kan. Itu penting karena gini, hari ini tuh personal branding tuh buat gua itu jadi salah satu senjata utama di era hari ini. Ya, kita nggak perlu pinter dalam banyak hal, apalagi maaf ya, gua bukan mengesampingkan akademik ya, tapi hari ini bahkan kemarin gua sering kan ke sekolah terus gua sharing, gua bilang kalau hari ini sekolah masih pakai pola yang lama, masih hanya orang condong keluar sekolah masuk pabrik, masuk sekolah keluar pabrik. Banyak hari ini orang gitu kan. Artinya gua bukan menyepelekan orang yang hari ini bekerja di pabrik ya, enggak. Tapi maksudnya lu ngina gua lu Ted. enggak men. Gua tahu lu kaya Ted, tapi jangan menghina orang kecil Ted. Oh. Anjir lu. Si Iman tahu. Aku kemarin serius ngomongin soal gitu kan. Jadi gua bilang bahwa rubah polanya. Hari ini udah pola digital. Kalau hari ini, makanya status gue yang kemarin tuh, gue kemarin datang ke salah satu pameran boneka. Hari ini bukan hanya kayak boneka sekarang boneka udah pakai chip AI, udah pakai chip GPT, udah pakai jual boneka seks kan? Enggak lah men, enggak lah coy, gitu. Boneka yang kasarnya hari ini kita lihat cuman kayak pajangan doang kayak gini. Di luar ternyata udah pakai ChatGPT, udah pakai DeepSeek, udah bisa diajak ngobrol, teman ngobrol gitu kan, gitu. Artinya apa? Kalau hari ini kita nggak bisa adaptasi dengan teknologi yang hari ini ada, kegerus ya. Kita kegerus, gitu. Sekarang contoh lah, banyak kan mungkin lu lihat juga beberapa postingan. Kenapa Nokia kalah? Ya karena dia nggak mau mengikuti. Padahal Nokia tuh tidak melakukan kesalahan apapun. Karena baterainya awet. Kalau kata gua mah.
Dia tetap di Windows kan. Tapi dia nggak mau Symbian, Bos. adaptasi dengan Kemajuan. teknologi kemajuan yang hari ini ada. Itu kesalahannya cuma satu itu doang Nokia. Padahal pada waktu itu golden winning kuma gitu kan Nokia. Orang semua pakai Nokia gitu kan. Tapi kenapa Nokia hari ini kalah? Itulah salah satu namanya. Makanya hari ini Perubahan. oh iya, karena perubahannya begitu cepat men. Perubahan begitu cepat. Kalau hari ini kita berpikir kayak gini, kenapa gua ketemu banyak orang di luar yang kasarnya hari ini mindset gua kebuka lah gitu. Oh, kalau gua berpikir oh udahlah hidup gini-gini aja gitu kan. Ya emang benar, akhirnya kita gini-gini aja gitu. Tapi kalau kita berpikir ketika gua ketemu banyak orang, oh iya di luar ternyata udah kayak gini ya. Akhirnya itu jadi jadi support sistem gua gitu kan. Support sistem gua jadi akhirnya oh oke. Gua harus bergerak, gua harus adaptasi, gua harus mau belajar lagi. Sampai hari ini gua masih belajar. Gitu kan. Gitu. Jadi itulah salah satu era di hari ini yang kenapa kalau kita mau menang ya ya kita harus mau adaptasi. Setuju. Gitu man. Setuju. Kecuali ente di Gunung Kawi gak perlu adaptasi men. Gue baru tahu ini. Karena di gunung Kawi mau ecak GPT men. Coba. Mau kayak DeepSeek men. Ayo, ada paket 2 juta tuh. Dapatnya 4 miliar tuh. Gitu men. Ini adalah content entrepreneur di BKD. Bener. Gokil. Yang paling Nah, ini. contoh, gue pernah nyuci mobil ya, Adit. Nah, Gue pernah ngasih masukan brother ke dia. Gue ngasih masukan gini, brother, coba deh, lu main sosial media untuk Anita Motor. Kenapa sih? Gini, lu coba ngeluarin budget marketing hanya untuk bayar orang yang tapi lu orang itu dibayar untuk bisa konsisten buat konten, bisa live. Dulu Anita Motor besar, kata gue ya, bilang ke Adit. Dulu Anita Motor besar karena apa? Semua masih konvensional. Jadi mungkin orang masih berpikir kalau dulu, oh butuh mobil, datang ke showroom. Hari ini butuh mobil, bukan datang ke showroom, buka TikTok, buka sosmed. betul. Oh, di mana nih? Oh, ada mobil apa, harga berapa? Ada kondisinya kayak gimana? Udah nggak harus lagi datang lagi ke gerai showroomnya, tapi lihatnya apa? Ke HP. Lihat TikTok, lihat IG, lihat yang lab. Kenapa hari ini bermunculan beberapa showroom yang baru tapi dia bisa melesat? Kalau di Bakantamun ada namanya Iki Motor men. Labnya tiap hari men. Labnya tiap hari, kontennya gitu. Jadi gue ngasih joget. Set morte bukan. parah. Ente kan suka bugil berarti orang dikasih gue. Mana sih? Ada belum setbor sih. Ayo baru pertama kali sih. Sebentar di sekolah dia. Gitu men. Gue pernah bilang gitu ke Adit. Sampai sekarang alhamdulillah masih dalam prinsipnya dia. Orang kan caranya beda-beda. Betul. Gue makanya gue cuma ngasih pandangan di sisi bahwa gue hari ini berada di dunia itu, artinya maksudnya di dunia perkontenan itu. Gitu. Masukan buat konten gua loh. Gue konsisten loh. Ini usaha mengkhianati hasil tuh. Ini channel usaha mengkhianati hasil ya. Ini mau di-cut dulu nggak? 2 part. Oh iya. Udah berapa nih? Iya. Kacau. Berapa? 3 kata-kata hari ini terus. Harus ditutup dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oh iya. Potongan ayatnya nu Ustaz. Bahasa lama gini. Anjir. Aku tidak seagamis itu men. Apa ya? Kerja keras, konsisten, adaptasi. Dan Tetaplah hidup walau tidak berguna. Lanjut. Tetaplah hidup. Belum parah.